Isabel ya kayak, iya benar. Namanya Isabel dari noni Belanda ini. Iya, kayaknya Lang lagi pada mendekat nggak sih? Iya. Kok makin berat gitu. Baunya juga makin bangke. Ayo. Dulu ya. Iya. Jadi sepanjang lorong itu, ketika kita ada di lorong ini, di yang lorong berikutnya itu kan, Hah? kayak itu badannya aku nggak lihat ya. Lehernya panjang, terus ada tadi Kak Azam, kalian sempat cerita tentang lubang ini. Tapi sebelum itu aku mau ngomong dulu ya. Kayaknya tadi yang sosok yang aku lihat itu yang kayak orang terus merangkak kan sempat lewat sini. Kayaknya dia langsung masuk ke situ kan. Nah terus habis itu aku nanya kalian ini apa? Nah kalian bilang ini apa Kak? Itu jadi tembusan gua tadi lo mau dibikin gua tembusan tapi belum selesai gitu, jadi dilihat di situ ada air kalau nggak keluar. Ya dan tanah cek aja mau. Oh jadi kayak ini tuh sebenarnya mau dibikin pembangunan lagi, cuman keburu karena ada mata air, jadi berhenti karena kan ada air kan. Oh, jadi di dalam itu banyak mata air gitu ya? Ya kan ini kan karena kalau kita lihat kan gua ini dibangunnya di bawah yang kayak tebing tadi kan ya. Iya otomatis ada kayak mata air gitu Kak. Terus di sini juga kayak tempat pengujian, aku di sini lihat ada bunga-bunga. Kayak apa sih macam gitu. Oke. Ya, di sini tuh tempat kayak dia itu kayak bersemedi. Aku lihat di sini banyak bunga-bunga. Kita lihat aja ke dalam. Nah, di dalam di situ tuh. Oh, jadi di sini dapat penglihatan itu kayak ada sesajen lagi gitu ya kayak. Ngikutin terus. Kok di situ kayak ada yang jalan ya? Itu itu di luar tapi itu ke arah air terjun. Arah ke air terjun itu. Nggak boleh ke sana. Oh, kita dilarang ya? Iya. Soalnya di situ masih hutan dong. Sini bisa nggak ya Kak? Ada orang. Jadi di sini nanti Hilang di sana ada orang lagi. Mana? Serius ada orang? Ya tadi. Coba lihat Kak. Tadi ada orang ngobrol di sini. Oh, udah biarin. Ayo kita lanjut aja yuk. Yuk lanjut aja yuk.
air kan di tengah-tengah ada air. Ini tuh tempat semedi gitu. Oh, di sini tempat semedi ya kayak. Ya, sajenan banyak bunga-bunga, lihat kalau paling ujung di situ ada bunga-bunga merah warna-warni. Bunga-bunga buat sesajen gitu ya. Ya, terus ada air bak gitu sih aku lihat. Kalau Kak Ian kan lihatnya yang sekarang ya. Tapi kalau aku lihat yang dulu itu ini emang sengaja dibuat kan ya. Terus setelah itu banyak orang-orang tentara-tentara Belanda sama warga-warga Belanda yang waktu itu disergap sama tentara Jepang, mereka masuk ke tempat sini juga. Jadi tuh tempat ini tuh ramai sama warga-warga Belanda gitu, Kak. Nah, karena saking ramenya, mereka tuh kayak saking berebutan tempat-tempat ngumpet gitu. Yang tadi kan sempat ketangkep ya di sana. Terus juga yang di sini juga yang ketangkep dibantai habis-habisan. Yang aku lihat tuh kayak mereka tuh ditebas pakai apa ya? Samurai panjang gitu loh, Kak. Pakai samurai. Iya, makanya ini ada beberapa potongan badan juga kalau kalian bisa lihat. Nah, terus yang berhasil selamat itu mereka lari ke arah hutan. Ada beberapa yang selamat, ada beberapa yang enggak gitu. Cuman di belakang dominannya hantu lokal sih. Di belakang banyak yang lokal. Iya. Berarti di sini komplit ya banyak. Kalau di gua ini sebenarnya noni-noni Belanda ya kayak. Iya. Lah, itu yang Belanda. Buat apa? Kak Mister Gendut yang apa? Noni Belanda itu spotnya sebelah mana ya? Karena itu kan tadi lihat di sebelah sana. di sebelah sana ya. Iya, pas awal kita tadi pembukaan. Nah, di situ. Itu di awal kita muncul ya berarti Iya. ya. Oke, gimana? Di situ ada yang manggil tuh kan, sini kadang gitu. Kalau dari Kak Mister Gendut apa pengennya ngelakuin komunikasi di spot yang mana? Ini kita komunikasi di luar aja, soalnya di sini terlalu banyak. Terlalu banyak ya, terdistract gitu ya. Dari tadi Kak Ian coba buat nge-backing gitu karena kan banyak banget yang mau masuk kita. Terus karena kan kayak mau berebut ke aku gitu loh, Kak. Iya. Mau komunikasi dari tadi makanya aku agak goyang-goyang gitu kan. Kayak enak juga sih mual. Mungkin kalau Kak Azam mau paling kita gambarnya juga di luar sih. Karena kayak mau berebut masuk gitu Berebut loh masuk aku. gitu ya. tapi nggak mau bilang gitu, cuman kayak mau masuk kan. Enggak izin gitu ya. Jadi nggak siap gitu. Pas bilang tadi ini apa? Tadi katanya ada orang paruh badan itu yang ngerangak itu larinya di situ. Apa? Larinya di situ. Masuknya ke masuk situ, tempatnya di situ. Bolong tadi. Iya, di situ. Ya kan tadi kayak tempat buat pemujaan dulu-dulunya itu ya. Dia mantap. Jadi pas waktu kita datang Iya, nih, tahu, pas mantap. datang dia ngintip terus dia langsung pas kita sorot situ kan dia langsung pergi hilang. Jadi seperti apa sih setan yang rangkak? Kak ada yang mau masuk ke aku dari tadi panas banget loh sebelah kanan. Nggak apa-apa. Welcome aja nggak apa-apa Elang. Apa-apa. Mam, siap. Dari Pegang. tadi yang di sini loh. Ya udah, gantian. Panas gitu sebelah kanan. Bilang sih. Apa kita mau ajak komunikasi nih maksudnya? Komunikasi aja. Yang mau masuk ya perempuan Belanda yang kayaknya ngikut dari yang kita di sana itu loh, Kak. Tapi kita cari tempat yang aman buat dia komunikasi. Oh, jangan di sini. Bukan di spot ini gitu ya. Di sini kayaknya nanti banyak yang banyak yang ini. Yuk Kak. Kita jalan lagi.
yang sosok tadi yang merangkap itu Ngikutin. ngikutin nggak sih? Iya. Soalnya tadi dengar suaranya bener-bener kerasa banget. Kenapa? Kak ini juga ya. Kenapa? Dengar tadi sono kan? Apa? Oh baik, gak apa-apa. Jangan lama-lama. Iya, iya. 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 Oh, Jadi kita di ultimatum gitu kayak jangan lama-lama di spot ini. kita tuh apa ya, diikutin itu karena mereka tuh menjaga kita juga kan ya? Ngejaga kita. Oh yang tadi Kak Ian izin itu ya? Iya. Kayak dia emang kasih tahu juga. Tuh ini panjang kan yang tadi aku bilang dari ujung goa ke ujung goa buat ngangkut persenjataan. Dan ini tuh panjang banget tuh. Lari. Kalian lihat deh. Aku mulai lihat darah di situ. Itu di arah depan banyak fenomena suara apa ya? Lihat ya. Ini kalau dilihat-lihat banyak bercak-bercak darah gitu loh Kak. Oh ini di sini banyak bercak darah gitu ya. Tapi jangan ketukar mana bercak seks sama bercak darah. Kenapa Kak? Kayaknya udah mau deh. Yang ngeganggu tuh dari sana Kak. Dari sana gitu aku tadi takut. Yang tadi yang mau. Yang sosok merangkap itu kayak siluman. Aku makanya nggak nyaman. Nanti makanya kita komunikasi dengan perempuan ini Di depan aja gitu. Oke. Yuk Kak. Itu tuh gimana? Kalau pada saat itu nyuruh suami. Panas. Ya. Jadi kan kedengaran Dari kanan. Kak Ian lihatnya apa di sini? ini sel tangan. Ya. Sayang banget tau Kak. Masih aku lihat tadi kakek-kakek tua kurus, tapi bukan orang Indonesia. Belanda. Orang Belanda gitu. Iya, tapi Kakek-kakek banget. kurus. Iya, sampai apa sih tulangnya kelihatan. Tuh. Coba deh aku lihat. Lihat. Dulunya ini kayak Flashback gimana ya? dulu. Aku coba lihat buat dulunya kayak gimana. Kalian nggak apa-apa kan? Kalau aku cuma lihat ke belakang aja. Oke silakan bilang flashback. Oke, jadi sementara Gilang lagi flashback di tempat ini yang katanya dulunya tuh kayak tempat sel tahanan dan Kak Mr. Gendut, Kak Ian juga lagi coba ajak komunikasi yang ada di sini apakah welcome atau enggak gitu. Oh, Jadi aku tahu Kak. gimana? Ini tuh setiap tentara Jepang dapat ya orang-orang Belanda, mereka ditahan di gua yang mereka buat sendiri, mereka dikumpulin di sini, nggak dikasih makan, nggak apa, pokoknya misalnya yang dapat nih pertama ditahan di sini. Nah, setelah itu masuk lagi sampai ada yang nyampe kurus kering dan mati di sini. Habis itu yang mati di sini tuh nggak diapa-apain, udah jadi bangkai aja gitu di sini Kak. Bener-bener kayak Jadi kayak digeletakin doang iya gitu. kayak numpuk semua tau Kak. Berarti yang di dalam sini tuh yang di tahanan sel ini tuh mayoritas orang Belanda. Dan mereka ditahan oleh tentara Jepang sendiri. Wah, Kasihan banget sih. Dia kan sebenarnya mau ngomong. agak sesak napas ya di sini yang ngapit. Ini dia mau ngomong nih, tapi dia nggak mau yang masuk ya kata dia. Kenapa Pak? Lapar. Kenapa Kak? Lapar orang.
Masa sih makan daging manusia lagi? Oh iya. Jadi si kakak ini tuh dia itu dikurung di sini, kayaknya dari pedesaan itu dikurung di sini, diamanin sebenarnya, tapi nggak dikasih makan. Iya, terus dia tuh kayaknya lapar gitu. Terus pas mau dikasih makan tuh keburu ada serangan dari kakak. Wah, aku lihat ada lari di sini. Keluar di sana tuh selalu apa? Larinya ke atas ya? Ke hutan. Atas lari ya Pak. Iya, atas hutan kan? Iya, kayaknya larinya ke situ ya. Sempat diserang ini tuh. Sempat diserang di sini tuh, tapi iya. Bentar ya. Mobil kamu seperti ini. Kamu benteng itu udah dong. Iya, aku takut itu. Gak dimasukin. Enggak sih kak, yang tadi kakak bilang itu yang makan daging manusia, Iya. kayaknya kakak agak Kebilang. soalnya Aku lihat di situ. Tapi sosoknya benar kakek-kakek tua kurus. iya, dan dia lagi jongkok gitu kan kak Iya. di sini. Oh iya di sini. Dia tuh lagi, kalau aku mau gambarin ya, jongkoknya tuh kayak gini. Tapi Jongkoknya posisinya kayak gitu. iya, tapi dia lagi lihat ke arah kita gitu nih. Tapi dia ngomong gak Galang? Terbata-bata gitu, tahu nggak sih ngomongnya ya? Ngomong Indonesianya nggak lancar gitu, tahu kak? Oh karena dia kakeknya orang Belanda sih ya. Iya, Tadi juga aku sempat ngajak komunikasi kan gitu kayak ragu gitu, ragu atau terbata-bata sih. Oh, jadi nggak jelas gitu kan? iya kan? Iya. Gimana? Kita mau kupas tuntas ini atau fokus ke perempuan yang tadi? Yang fokus ke perempuan kayaknya welcome ya untuk ajak komunikasi. Iya. Ya, Ayo kita ekspor lagi. Oke teman-teman, jadi di sini tuh banyak sekali sosok yang ada di sini ya. Jadi teman saya ini dua indigo ini juga agak kebingungan karena banyak yang sosok-sosok yang ingin masuk ke tubuh mereka tanpa izin berkomunikasi. Cuman di spesial wisata malam angkarnya Live Goes to Bandung ini, karena di Gua Belanda ini yang terkenal dengan noni Belanda yang sering munculkan diri, dan dari tadi dari awal masuk juga dia udah welcome mau komunikasi, cuman kita tunggu waktu yang tepat. Dan menurut Gilang dan Kak Ian dari Misteri Si Gendut, katanya ntar komunikasinya di depan goa gitu yang agak lebih kondusif. Jadi kita sementara eksplor lagi per lorong goa yang ini yang masih panjang dan super creepy, jadi penelusuran masih berlanjut. Kak tahu nggak sih? Gimana? Aku sempat bilang kan di sini ada sosok lain yang bukan sosok Belanda, Iya. sosok ya aku bisa bilang ini memang jin sih karena bentuknya yang nggak lazim gitu kan. Nah, aku tuh dari tadi kalau yang dari arah sana itu ya kayak Arah sana. itu yang merangkak. Karena yang merangkak Cuman kalau yang dari depan ini dari depan. badannya sih nggak kelihatan ngumpet di tembok gitu, tapi lehernya doang yang panjang nongol sama kepala. Super merinding. Kayak tokoh anime gitu ya. Iya, kalau nanti deh aku gambarin deh kak buat di YouTube Oke, jadi kita penjelasan. jadi tubuhnya nggak kelihatan di tembok, cuman lehernya panjang gitu ya. Iya kak. Wow. Dan kayaknya tuh dia jalannya dari lorong sebelah, terus nongol-nongolnya tuh dari lorong-lorong yang sebelah sini gitu. Sejauh ini energinya positif apa gimana? Negatif. Yang itu negatif banget ya. Ah, Oke.
Oke, jadi next kita kemana nih jalannya? Mending kita fokus ke perempuan, cuman tadi aku sedikit intermezzo aja sih sama yang tadi ya kan. Keganggu juga kak karena Iya, bener. diikutin mulu dari sebelah kiri yang ngerangkap. Siluman yang ngerangkap. Kalau yang dari sebelah Di sana, kanan itu dia yang lehernya panjang. Aduh. Jadi kita jalannya kemana lagi nih setelah ini? Kalau kesana keluar. Ke kiri keluar. Tapi kalau yang perempuan tadi ada di depan situ kan ya kayak nunggu. Iya, nunggu. Jadi kita lurus aja. Iya. Udah, ayo sobat liver. Ini tuh ada radio apa sih kayak siaran apa sih informasi gitu, jadi Oh, di sini tempat radio gitu. di situ tuh. Oh, itu kan ada radio tuh. Jadi mereka informasi. Yuk lihat dulu. Itu mereka cari tahu informasi mereka tahu apa. Ini satu radio. Ini tempat radio. Oke, jadi di spot ini itu ya apa? Jadi kayak tempat siaran gitu ya kayak siaran buat radio untuk informasi pada zamannya itu untuk menginformasikan petugas-petugas yang ada di Pulau Belanda ini. Maaf aku nggak fokus kak. Nah, di situ ada apa lagi? Enggak yang sosok tadi itu loh. Kenapa ya? Yang leher panjang itu. Apa yang merangkak? Yang merangkak. Dua-duanya. Yang merangkak dari tadi masih ya? Kamu suka sama lu? Sama siapa? Yang kamu Apa ya? kayaknya suka sama dia sudah terdengar kayaknya mau buang. Tadi kakak udah ngerti. Iya, kamu kan tadi bilang. Dia bilang. Dari tadi tuh kayak Iya, banyak suara. Gitu. Bahasa dia mungkin gitu ya. Cuma kita nggak tahu artinya apa itu. ya udah kita tetap ke perempuan aja deh. Kita lurus ya. Kita fokus ke terhadap sosok noni Belanda yang ada di Pulau Belanda ini. Yang sekarang itu tadi tuh. Anak kecil ada lagi ya? Bertiga dari pegangan tangan. Serius? Iya. Aku nggak lihat. Ya, iya kan? Lihat kan? Enggak, tadi aku buru-buru ke Azam. Lihat sekilas sih bayangan itu. Ya, anak kecil bertiga tuh. Tepatnya di sini. Anak kecilnya. Iya, di sana Dari gitu. sini. Lari gitu. Kayak lagi main gitu. Tapi kok banyak anak kecil lah. Bilang bayangan itu. Aku yang tadi. Azam di belakang. Kalau apa di belakang lagi di belakang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Awas hati-hati. Kalian. Ini ya. Ya, Kan coba panggil perempuan yang tadi dulu. Sekarang kita coba panggil perempuan yang tadi ya kak. Oke. Nah, ini kan pasti Yang noni Belanda itu. iya karena dia yang awal kali muncul juga kan. Kak Ian, iya deh. Paling iya backing ya. Soalnya kan aku Biar takutnya nggak- buka komunikasi nanti yang malah lain ikut berebutan. masuk semua itu. Beristilah. Halo. Dengan siapa ini? Dingin.
Ada yang mau disampaikan nggak? Saya tidak tahu kenapa mereka tega bunuh saya. Dia berlari dari gua. Iya, tapi tetap ketangkap. Mereka itu Nippon jahat. Nippon jahat. Oh, jadi sosok noni Belanda ini dibunuh oleh Nippon. Saya tidak tahu apa salah saya. Mereka tega itu tusuk dada saya. Tusuk dada. Banyak teman-teman saya dibawa ke sini. Dibunuh juga. Jadi temannya banyak dibawa ke sini, dibunuh juga. Namanya siapa? Boleh sebut nama? Isabel ya kayak, iya bener. Namanya Isabel, jadi noni Belanda ini. Dingin. Emang dibunuh di tempat mana? Bantu saya keluar. Bantu keluar, Kak. Saya tidak mau ada di sini. Kamu ikut sama aku. Saya tidak mau ada di sini. Ikut sama aku ya. Ya. Teman-teman saya. Oke. Gimana Kak Gilang? Monyet. Jadi aku dapat gambarannya kayak aduh. Relax. Jadi aku dapat gambarannya sosok si Isabel ini ya. Dia itu bareng sama warga-warga Belanda juga yang perempuan-perempuan sama anak-anak. Nah, mereka itu kayak ditahan gitu kan, terus kayak dipaksa buat masuk sini sambil todong-todong. Iya, dirantai terus kayak mereka tuh diwakilin tentara-tentara Jepang sambil tentara Jepang itu bawa samurai gitu kan. Iya. Nah, si Isabel ini ya yang aku dapat penglihatan itu dia tuh kayak marah-marah gitu kan. Oh, perlawanan Lepaskan gitu. saya tidak mau ikut gitu katanya. Terus ya akhirnya dibawa. Setelah dibawa itu ya langsung kayak dibunuh membabi buta gitu loh kan. Pakai samurai itu gitu. Iya, yang tadi tempat kita yang aku kasih tahu ada potongan-potongan tubuh juga gitu itu loh. ya. Dan setelah itu Isabel tuh yang aku dapat ya dari ceritanya Isabel kan ketika dia dibawa ke sini dia kayak menolak gitu kan. Nah habis itu dia langsung kayak kalau dia mah beruntung, maksud aku ya nggak tahu ya ini disebutnya beruntung atau enggak karena dia cuman kayak di dadanya tuh cuma kayak tapi panjang gitu kayak tentara Jepangnya tuh di posisi ini Isabelnya tuh dia duduk gitu sambil gini-gini kan. Nah, tapi sama tentara Jepangnya di posisi ini samurai panjang langsung sadis bener gitu ya. dan langsung Isabel saat itu langsung ya meninggal gitu kan, kekurangan darah dulu terus langsung. Nah dinginnya sih ya kak, Dinginnya karena mayatnya itu habis itu dibiarin gitu aja tuh. iya dibiarin gitu aja gitu. Kok dari benar-benar dari sini suara apa sih mengganggu Suara banget ya? monyet sih. Kan ini kita di atas pegunungan. Heeh. Ada penunggunya juga lagi. Iya. Oh. Yang jadi ditakutin ya kak. Hah? Yang makhluk yang ngikutin itu sama monyet juga sih. Tapi takut yang monyetnya nyakar juga kan. Iya nggak sih? Iya dari tadi. Aku takut ada monyet tahu. Soalnya sosoknya aneh gitu kayak. Iya. Oke, jadi tadi yang sosok Noni Isabel yang Belanda itu yang Aku kurang dapat jelas ya namanya Isabel apa. Cuma
Ya, Intinya aku dengar Isabel. Isabel. Iya. Nah itu sosok Isabel itu yang maksudnya yang banyak diperbincangkan oleh warga-warga sekitar sama orang-orang yang kesini, yang katanya ada penampakan noni Belanda berbaju putih gitu. Apa itu yang dimaksud atau bukan? Apa ada lagi itu yang Sebenarnya dimaksud? noni Belandanya banyak ya, cuman Isabel ini dia memang sering mondar mandir keluar sini kan. Oke. Kita nggak tahu warga ngelihatnya sosok yang seperti apa, bajunya, rambutnya. Tapi kalau kita deskripsikan sosok Isabel ini, Mirip gitu. dia pakaiannya ya kak gaun putih panjang, terus Gaun kayak ada putih panjang. berenda-renda, tahu renda kan? Yang zaman dulu. Iya, berenda-renda gitu, terus rambutnya panjang gitu, warna pirang. Pirang. Akhirnya kita bisa komunikasi sama sosok noni Belanda, Isabel ya namanya. Iya. Jadi ntar untuk lebih jelasnya di sesi akhir kita akan coba gambarkan sosok noni Belanda Isabel itu. Jadi saksikan terus perjalanan wisata malam angker Live Ghost to Bandung di Goa Belanda. Gimana? Yuk kita keluar. Ayo kita keluar. Tapi aku juga